Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajria dengan NIM 1701006, Prodi S1 Keperawatan Angkatan 2017, Tikes Husada Mandiri Poso. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sosialisasi tentang penanggulangan dan pencegahan dampak buruk pada bencana. Pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis-jenis bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai jenis-jenis bencana yang terdiri sebagai berikut. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Pencegahan dan penanggulangan bencana banjir. Untuk mengantisipasi bencana banjir, banyak hal yang harus dilakukan. Antaranya adalah: yang pertama, membersihkan saluran air dari sampah yang dapat menyumbat aliran air sehingga menyebabkan terjadinya banjir. Yang kedua, menggeruk sungai-sungai dari endapan-endapan untuk menambah daya tampung air. Yang ketiga, membangun rute-rute drainase alternatif yang berupa kanal-kanal sungai baru, sistem-sistem pipa yang dapat mencegah beban yang berlebihan terhadap sungai. Yang keempat, tidak mendirikan bangunan pada wilayah area yang menjadi daerah lokasi penyerapan air. Yang kelima, tidak menebangi pohon-pohon di hutan, karena hutan yang gugur akan sulit menyerap air, sehingga jika terjadi hujan lebat secara terus-menerus, air tidak dapat diserap secara langsung oleh tanah, bahkan akan menguras tanah. Hal ini juga dapat menyebabkan tanah longsor. Yang keenam, membuat tembok-tembok penahan tanggul-tanggul di sepanjang sungai. Tembok-tembok laut di sepanjang pantai-pantai dapat menjaga tingkat ketinggian air agar tidak masuk ke dalam daratan. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Untuk mencegah kebakaran hutan, tidak dilakukan hutan konservasi yang luas, lahan hutan produksi, dengan melakukan kegiatan berbagai jenis. Yang pertama, inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan. Yang kedua, inventarisasi hak menimbulkan kebakaran. Yang ketiga, menyiapkan menerangi pemadam kebakaran. Yang keempat, pembuatan prosedur tepat. Yang kelima, pengadaan sarana dan prasarana dan pembuatan sekat bakar. Pencegahan dan penanggulangan gempa bumi. Antisipasi yang harus dilakukan bagi masyarakat luas adalah apa dan bagaimana cara menghadapi kejadian gempa pada saat dan sesudah gempa terjadi. Beberapa saran dalam menghadapi kejadian gempa adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum terjadi gempa, dengan cara mengetahui secara teliti jalan-jalan keluar masuk dalam keadaan darurat dimanapun kita berada. Ingat, gempa dapat terjadi sewaktu-waktu. Yang kedua, meletakkan barang-barang yang berat di tempat yang stabil dan tidak tergantung. Yang ketiga, matikan segera lampu, kompor minyak atau gas serta listrik yang agar terhindar dari bahaya kebakaran. Saat terjadi gempa, tindakan yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika berada di dalam ruangan, diamlah sejenak, jangan panik dan segeralah keluar dari bangunan. Secepatnya mencari perlindungan di bawah meja atau di dekat pintu.
Jauhi tempat-tempat yang mungkin mengakibatkan luka seperti kaca, pipa gas, atau benda-benda yang tergantung yang mungkin akan jatuh menimpa. Yang kedua, jika berada di luar rumah, tinggallah atau carilah tempat yang bebas dari bangunan-bangunan, pohon, atau dinding. Jangan memasuki bangunan meskipun gentaran gempa sudah berhenti, karena tidak mustahil runtuhan bangunan masih dapat terjadi. Yang ketiga, jika berada di tengah keramaian, janganlah turun berdesak-desakan mencari jalan keluar. Meskipun orang-orang yang panik mempunyai keinginan yang sama, carilah tempat yang tidak akan kejatuhan runtuhan. Yang keempat, jika berada di dalam bangunan yang tinggi, secepatnya mencari perlindungan di bawah meja atau jauhilah jendela atau dinding luar bangunan. Tetaplah berada di lantai di mana kamu berada ketika gempa terjadi, dan jangan gunakan eskalator atau lift yang ada. Yang kelima, jika sedang mengendarai kendaraan, hentikan kendaraan kamu dan tetaplah berada di dalam mobil atau pinggirkan mobil kamu. Jangan berhenti di atas jembatan atau di bawah jalan layang. Jika gempa sudah berhenti, janganlah langsung melintasi jalan layang atau jembatan yang membentang sebelum dipastikan kondisinya aman. Setelah terjadi gempa, tindakan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tetap menggunakan alas kaki untuk menghindari pecahan-pecahan kaca atau bahan-bahan yang merusak kaki. Yang kedua, periksalah apakah kamu mendapatkan luka yang memerlukan perawatan segera. Yang ketiga, periksalah aliran atau pipa gas yang akan dapat terjadi kebocoran. Jika tercium bau gas, usahakan segera menutup sumbernya dan jangan sekali-sekali menyalakan api dan merokok. Yang keempat, periksalah kerusakan yang mungkin terjadi pada bangunan rumah kamu. Yang kelima, dengarkan informasi melalui televisi, radio, telepon yang biasanya akan disiarkan pemerintah bila hal ini memungkinkan. Yang keenam, bersiaplah menghadapi kemungkinan terjadi jika gempa-gempa susulan dan berdoalah agar terhindar dari bencana yang lebih parah. Pencegahan dan penanggulangan tsunami. Untuk mencegah terjadinya tsunami, beberapa langkah yang harus kamu lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika kamu sedang berada di pinggir laut atau di dekat sungai, segeralah berlari sekuat-sekuatnya ke tempat yang jauh lebih tinggi. Jika memungkinkan, berlarilah ke menuju bukit terdekat. Yang kedua, jika situasi memungkinkan, pergilah ke tempat evakuasi yang sudah ditentukan. Yang ketiga, jika situasi tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan yang kedua, carilah bangunan-bangunan bertingkat yang bertulang baja. Gunakan tangga darurat untuk sampai ke lantai yang paling atas. Yang keempat, jika situasi memungkinkan, pakailah jaket hujan dan pastikan tangan kamu bebas dan tidak membawa apa-apa. Pencegahan dan penanggulangan bencana angin puting beliung. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana angin puting beliung, diperlukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki struktur bangunan yang dapat memenuhi syarat teknik sehingga mampu untuk bertahan terhadap angin, terutama angin yang lebih besar. Yang kedua, jika di daerah rawan angin badai, perlu adanya standar bangunan untuk bisa memperhitungkan beban angin, sehingga struktur bangun dapat bisa menahan angin. Yang ketiga, melakukan penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. Yang kelima, pengaman atau perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitarnya. Yang kelima, kesiapan dalam menghadapi angin topan, mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri. Yang keenam, pengaman barang-barang sekitar rumah agar terkait dibangun secara kuat sehingga tidak diterbangkan angin. Yang ketujuh, untuk para nelayan supaya menambatkan atau mengikat kual kapal-kapalnya. Penanggulangan dan pencegahan tanah longsor. Untuk mengantisipasi terjadinya tanah longsor diperlukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, mengenali daerah rawan terjadinya tanah longsor, terutama di sekitar lereng atau curam. Yang kedua, jangan bangun permukiman atau fasilitas daerah yang rawan bencana, terutama bencana tanah longsor. Yang ketiga, menjaga fungsi drainase yang bertujuan untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng atau menguras air ke dalam lereng keluar lereng.
Jadi drainase harus dijaga agar jangan sampai tersumbat atau meresapkan air ke dalam tanah. Yang keempat, membuat teras sering dengan sistem drainase yang tepat. Drainase pada teras-teras dijaga jangan sampai menjadi jalan meresapkan air ke dalam tanah. Yang kelima, perlu dilakukan tindakan penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarnya dalam jarak tanam yang lebih tepat. Hal ini bisa menambah air sehingga bencana tanah longsor bisa diminimalisir. Yang keenam, jika ingin mendirikan bangunan, gunakan fondasi yang lebih kuat sehingga akan kokoh saat terjadi bencana. Yang ketujuh, penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Yang kedelapan, pembuatan tanggul penahan untuk mencegah terjadinya runtuhan batuan atau rockfall.